Oke Bor, di video kali ini kita mau bahas tentang cara aktifkan akun Shopee Paylater kita. Kira-kira kita dapat limit untuk yang pertama ini berapa ya? Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasi Shopee-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian akun. Nah, di bagian akun ini kita tinggal scroll aja ke bawah ya. Nah, di sini lo bisa lihat di sini ada tulisan Shopee Paylater. Dapatkan hingga 15 juta. Oh my god. Nah, di sini kan 15 juta ini kan nominal maksimal. Nah, di sini kita dijanjiin bisa dapat 15 juta gitu ketika kita aktifin Shopee Paylater kita, yang mungkin tetap sih ada penyesuaian gitu ya, nggak bener-bener mungkin dapat 15 juta ya. Tapi sih ya masa iya sih 1 juta aja nggak dapet gitu kan. Oke, untuk cara aktifinnya gimana? Gampang caranya, lo tinggal klik aja Shopee Paylaternya, yaitu dapatkan hingga 15 juta. Oke, di sini kita udah masuk di tampilan Shopee Paylater. Di sini aktifkan dan dapatkan batas kredit sampai dengan 15 juta. Itu ada logo aktifkan sekarang, tinggal diklik ya. Tapi sebelum itu baiknya lu baca dulu apa sih itu Shopee Paylater sama cara menggunakannya gimana, terus tentang pembayaran bahkan cicilannya juga ya. Nah, di sini untuk keuntungannya sendiri yaitu beli sekarang bayar nanti, yaitu ada menu nanti kita bisa beli sekarang bayar nanti, itu kurang lebih sekitar 30 hari atau bisa dibilang sebulan lah gitu. Nah, untuk yang kedua itu program cicilan. Berbagai program cicilan tersedia dengan bunga rendah. Nah, ini program cicilannya itu ada yang 3 kali bayar, 6 kali bayar, bahkan ada yang 12 kali bayar gitu. Nah, di sini dengan ketentuan bunganya rendah. Untuk selanjutnya itu penambahan limit. Tingkatkan batas kreditmu secara otomatis berdasarkan konsumsi dan perilaku pembayaran di Shopee. Nah, di sini untuk penambahan limit ini perlu digarisbawahi ya. Di sini tingkatkan batas kreditmu secara otomatis berdasarkan konsumsi. Konsumsi ini dalam artian lu transaksi kayak gitu. Jadi ketika lu udah dapet limitnya jangan dibiarin aja gitu. Tapi kalau misalkan lu mau naikin limitnya dengan cara yaitu bertransaksi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ketika lu bertransaksi sebanyak-banyaknya dan usahakan juga dalam pembayarannya pun nggak ada telat gitu. Jangan sampai terkena denda, karena di sini ada penilaian juga untuk penambahan limit dari perilaku pembayaran kita ke Shopee gitu. Kalau kita punya penilaian baik di Shopee ya kenaikan limitnya dipermudah gitu. Nah, untuk cara kerja dari Shopee Paylater itu tanggal tagihannya lu bisa tentuin, lu tinggal pilih aja tanggal jatuh tempo yang lu pengen, tanggal 1 atau tanggal 25 di sini kan. Kalau di sini tulisnya tanggal 1 tanggal 25 ya. Tapi menurut ketentuan dan beberapa informasi yang gue dapat itu jatuh temponya di tanggal 5 dan di tanggal 5. Nah, sedangkan total tagihannya atau pembayarannya itu lo dapatnya di tanggal 25. Jadi 25 itu turun total tagihannya yang harus dibayar. Nah, nanti tanggal 5 itu jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo, bayar tagihan kamu pada tanggal jatuh tempo bulan depan melalui Shopee Pay atau virtual account atau Indomaret. Nah, di sini ada 3 opsi untuk metode pembayaran ketika nanti kita cicil gitu kan. Oke, kita langsung aja aktifin Shopee Paylater kita. Mudah-mudahan kita dapat limit yang cukup gede ya. Oke, kita aktifkan. Oke,
Di sini kita masuk untuk kode verifikasi. Nah, di sini kode verifikasi atau OTP kita udah dikirim ke WhatsApp kita di nomor yang udah kita daftarin sebelumnya buat daftar akun Shopee ya. Nah, itu tinggal lu cek aja kode OTP yang masuk. Nah, nanti kode OTP-nya tinggal tulis aja di sini. Oke, kita masuk di tampilan selanjutnya yaitu tentang data ya. Nah, ini ada beberapa step yang harus kita isi nih, yaitu pertama verifikasi KTP, informasi tambahan, dan juga verifikasi wajah. Nah, di sini mulai aktivasi Shopee PayLater. Informasi kamu akan dilindungi, syarat layanan dan kebijakan privasi masing-masing pihak untuk mematuhi peraturan dan dari otoritas terkait. Di sini kita unggah foto KTP kita. Oke, kita udah berhasil upload foto KTP kita, dan di sini lu bisa lihat itu di bawahnya ada nama dan nick. Nah, itu langsung terisi otomatis ya sesuai dengan apa yang kita foto. Makanya di sini ketika foto KTP usahakan fotonya benar-benar terlihat jelas, karena udah sendiri kita nggak ngisi nama, nggak ngisi nomor nick, tapi dia otomatis ngebaca sendiri dari foto kita dan mereka tulis sendiri. Tapi jangan lupa dicek lagi nama sama nicknya udah sesuai atau belum. Oke. Nah, ini tinggal kita konfirmasi aja. Harap periksa ulang bahwa informasi pribadimu telah sesuai. Nah, kalau udah lo tinggal klik konfirmasi. Nah, di sini kita masuk ke tampilan selanjutnya yaitu informasi tambahan. Nah, ini tentang data diri. Nah, di dalam informasi tambahan ini ada kontak darurat pertama, namanya siapa, relasinya itu hubungannya sebagai apa dia, dan juga nomor handphone. Selanjutnya itu ada kontak darurat kedua, sama namanya juga diisi, relasinya juga, nomor handphonenya juga. Nah, yang terakhir yaitu ada personal informasi. Di sini ada nama ibu kandung yang harus kita isi. Nah, di sini selanjutnya itu tingkat pendidikan. Nah, jangan lupa tentuin juga tingkat pendidikan kita. Nah, sekarang kita masuk di step terakhir yaitu verifikasi wajah. Informasi kamu akan dilindungi bla 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 bla. Nah, di sini ada note-nya, pastikan wajahmu dapat terlihat jelas. Nah, ini kita disuruh verifikasi wajah atau vermuk ya. Nah, ini kita langsung vermuk aja. Nah, ini vermuknya kalau kebetulan sih ketika gua ngajuin ini gua daftarin KTP-nya KTP A. Sedangkan gua vermuknya dengan muka gua, anggaplah muka B lah gitu. Jadi KTP yang gue daftarin A, sedangkan gue vermuknya muka B, beda dong gitu, tapi berhasil dan gue dapet limitnya. Nah, kalau misalkan lo emang bisa sesuai KTP yang daftarin itu A dan vermuknya itu dengan mukanya si A juga, ya udah pasti sesuai gitu. Nah, ini tinggal klik aja mulai verifikasi wajah. Oke, di sini kita udah kelar. Nah, di sini ada notifikasi dari Shopee yaitu pengajuan akan diproses. Aplikasimu sedang diproses, mohon menunggu hingga 2 hari kerja. Nah, di sini sekarang untuk tampilan dari Shopee PayLater kita udah berubah ya. Yang tadinya ada limit pengajuannya berapa, nah ini sekarang dalam statusnya yaitu dalam proses. Nah, inilah limit yang gue dapat dari Shopee PayLater. Nah, ini tapi limit yang tertera di sini gue udah pakai sebagian, yaitu limit gue ini sebanyak 780.000 yang dikasih dari pengajuan Shopee PayLater gue yang tadi. Lo bisa lihat itu ada total kreditnya 780 dan sisa limit sekarang itu cuma sekitar 400 karena sebelumnya udah gue pakai. Gue ada transaksi. Nah, ini transaksinya yaitu sebesar 300 sekian dari total itu 780, dan ini sisa limit gue yang sekarang yaitu ada 400. Nah, jadi intinya di sini gue udah berhasil daftar Shopee PayLater dan gue dapat limit yang memang nggak sesuai sih dari ekspektasi ya. Yang tadinya tertulis sampai dengan 15 juta, mungkin gue bakalan dapat sekitar 1 sampai 2 juta, ternyata cuma dapat 780.000.
Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Nah, di sini kita dapat poin pentingnya, yaitu kita tahu cara bagaimana kita aktifinnya, terus kira-kira apa aja yang dibutuhin ketika kita dalam proses mengaktifkan Shopee PayLater kita ini, dan juga kita tahu kira-kira berapa sih limit yang bakalan kita dapat gitu, ya kan? Nah, kalau emang ada pertanyaan, lo tinggal tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah video. Nanti kita diskusin bareng-bareng. Nah, jangan lupa klik like dan subscribe video ini, channel ini. Dan buat lo yang udah nonton, gue ucapin thank you. Dan buat lo yang udah berhasil, gue ucapin selamat.